Hai, selamat sore ya teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang figur-figur yang ada di dalam Alkitab sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing ya teman-teman. Saya tulis ya teman-teman. Kita ambil contoh misalnya Musa ya. Ya teman-teman, di mana Musa ini telah mengerti untuk memberikan hukumnya kepada bangsa Israel yang sering disebut hukum Taurat Musa. Pekerjaan Musa adalah, kita tahu ya pekerjaan Musa itu dia sebagai perantara, nabi, kemudian pemimpin bangsa. Kita bisa melihat dalam kitab Bilangan ya teman-teman. Bagi Harun, ini singkat saja teman-teman. Harun ini kakaknya Musa dengan Miriam. Harun adalah imam besar Israel yang pertama ya teman-teman, jangan lupa itu. Kemudian Harun juga adalah sebagai pembicara Musa. Tugas dari para imam ini banyak ya teman-teman. Tugas mereka banyak ya teman-teman. Misalnya membakar ukupan. Kemudian mereka juga memberkati orang. Kemudian mereka juga mempersembahkan kurban. Kemudian mereka juga memutuskan perkara-perkara. Misalnya perkara cemburu. Kemudian perkara kusta. Kemudian perkara perselisihan. Kemudian para imam ini mereka juga mengajarkan hukum. Sudah bisa membacanya dalam kitab Bilangan. Kemudian tugas mereka yaitu misalnya mengangkat tabut perjanjian. Yosua 3 ayat 5. Kemudian mereka juga yaitu menyucikan orang najis. Menyalakan lampu. Kemudian mereka juga dan banyak hal lainnya yang dikerjakan oleh kemudian kita masuk lagi di Yosua guys. Nama ayah Yosua Nun. Yosua ini adalah
seorang tentara dan pemimpin nasional. Yosua adalah pengganti Musa, di mana ia yang memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Kemudian masuk lagi ke Nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah atau juru bicaranya Allah. Mereka berbicara dalam nama Tuhan dengan otoritas Tuhan. Apa yang dikatakan oleh mereka bukanlah tentang manusia, tetapi tentang Tuhan. Banyak Nabi kita ya. Tetapi di sini saya hanya mau membahas beberapa nabi saja, yaitu ada 16 nabi dalam perjanjian lama. Kenapa saya hanya bahas 16 nabi ini? Karena mereka merupakan kanon yang dipahami. Nah, 16 nabi ini bagi dari ya. Para nabi kerajaan utara Israel, yaitu Hosea, Amos, Yoel, Yunus. Jadi tempat nabi ini mereka bernubuat untuk kerajaan utara Israel. Kita masuk lagi para nabi kerajaan selatan. Siapa mereka? Yaitu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, kemudian kau baca Nabi Mika, Nahum, Habakuk, dan Zefania. Jadi nabi-nabi ini mereka bertugas untuk bernubuat untuk kerajaan selatan Yehuda ya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi para nabi penawanan atau pembuangan ke Babel, yaitu ada Yeskiel dan juga Daniel. Kemudian para nabi pembebasan atau pemulihan itu ada Nabi Hagai, Sakaria, dan Malyaki. Nah, ini contoh nabi-nabi ya teman-teman. Dan masih banyak juga nabi-nabi lainnya, misalnya Elia, Elisa. Jadi pewahyuan adalah di dalam Alkitab itu sudah utuh, lengkap, dan sempurna ya teman-teman. Jika pewahyuan Allah sudah sempurna, pertanyaannya adalah apakah kalian masih membutuhkan pewahyuan baru oleh nabi atau nabiah modern, atau apakah kalian masih membutuhkan pewahyuan baru oleh orang yang mengklaim dirinya adalah nabi? Jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Apa alasannya? Karena semuanya telah ditutup oleh Yesus Kristus yang adalah sebagai nabi terakhir dan penutup. Jadi kalau ada yang mengklaim sebagai nabi, maka kita tidak perlu menerima atau mempercayai hal itu. Kenapa? Karena Yesus Kristus berkata bahwa sudah tidak ada nabi lagi. Yang ada hanya nabi palsu. Silahkan baca dalam kitab Matius. Kemudian kita masuk lagi dalam tentang raja teman-teman. Oke, kita masuk tentang raja lagi teman-teman. Kenapa saya menulis teman-teman? Karena saya mau simpan di blog saya. Karena saya punya blog, saya buat blog. Kita masuk raja teman-teman. Nah, perihal raja ini, saya hanya ambil 3 raja ya. Yaitu Raja Saul, Raja pertama Israel, kemudian Raja Daud, dan Raja Salomo. Di sini saya bahas Salomo ya, Raja Salomo. Salomo adalah anak Daud dari Batseba. 2 Samuel 12 ayat 24. Salomo mendirikan bait suci. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 7. Kemudian 2 Tawarik 2 ayat 1
dan 2 kali 5 ayat 14. Jadi teman-teman bisa membaca ayat yang saya berikan ini ya. Kemudian kita bisa melihat perjanjian Tuhan dengan Raja Salomo. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. Salomo adalah pengganti Raja Daud. Salomo dikenal memiliki kecerdasan dan hikmat yang Salomo juga memperkokoh Yerusalem. Salomo memiliki istri 700 dan memiliki selir 300. Total semuanya 1000 teman-teman. Bagaimana perjalanan Salomo menuju tahta kerajaannya? Oke, saya cerita sedikit teman-teman. Perjalanan Salomo menuju tahta kerajaan itu tidaklah mudah. Perlawanan pihak Absalom ya. Adonia. Di mana Adonia ini sangat menginginkan tahta kerajaan Israel menjelang akhir hidup ayahnya yaitu Daud. Kemudian didukung oleh Yoab yang panglima Daud yang sudah diberhentikan dan yang telah membunuh Absalom. Ayat 14 sampai 15. Dan oleh Abiatar yang besar pengaruhnya. Adonia dia mengumpulkan dukungan, bahkan dia mengadakan pesta ya, pemahkotaan di Enrogel. Tetapi Salomo bukanlah tanpa sekutu. Benaya anak Yoyada menginginkan pimpinan tentara, kemudian Sadok menginginkan kedudukan imam. Maka dikeluarkanlah perintah untuk mengangkat Salomo naik tahta dan mensahkan jadi saya menceritakan singkat teman-teman. Salomo lahir di Yerusalem. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengajarkan bahwa Salomo adalah nabi, maka saya rasa jadi teman-teman, Salomo itu adalah rantai teman-teman, bukan nabi. Kalau ada orang Kristen yang mengajarkan bahwa Salomo adalah nabi, maka saya rasa orang Kristen itu tidak pernah baca Alkitab ya. Bahwa Salomo adalah nabi. Jangan ya, karena itu salah. Memang tidak dosa,
dosa, tapi kan salah dan lucu ya teman-teman. Salomo itu nabi? Tidak ya. Salomo itu raja Israel, bukan raja Indonesia ya.